Ya, perkuliahan hari ini insya Allah kita akan membahas masalah penelitian ya, tentu nanti antum ketika menjelang skripsi. Jadi begini, kita awalnya akan membuat judul ya, jadi antum nanti membuat judul. Judulnya terserah antum. Saya ambil contoh misalkan korelasi ya, hubungan antara kemandirian belajar dan prestasi mahasiswa. Gitu kan? Atau hubungan antara misalkan tingkat kedisiplinan mahasiswa terhadap prestasi mahasiswa. Ya, itu ya, sampai contoh dia, dua contoh. Contoh pertama, tadi misalkan variabel pertamanya adalah kemandirian belajar. Kemudian variabel yang kedua adalah prestasi mahasiswa. Ya, berarti kita harus mencari data-data yang berkaitan dengan variabel tersebut ya, variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya apa tadi? Kemandirian belajar. Variabel terikatnya apa? Prestasi. Nah, untuk kita bisa mengukur berapa sih tingkat kemandirian dari siswa atau mahasiswa yang akan kita ukur ya, maka kita akan membuat instrumen berupa serangkaian butir soal yang akan kita susun dalam sebuah kuesioner ya, dalam sebuah kuesioner ya. Di dalam kuesioner tadi atau angket terdiri dari beberapa butir pertanyaan yang akan nanti dijawab oleh subjek penelitian ya, oleh orang yang kita teliti ya, oleh subjek penelitian ya, atau sampel. Jadi kita berikan kuesioner tersebut. Tidak perlu ditunggu ya. Antum kalau kuesioner itu kelebihannya kuesioner, keuntungannya adalah tidak perlu ditunggu. Antum beri kesempatan. Mau setengah hari atau 2 jam ya, atau mungkin besoknya dikumpulkan ya, boleh. Ya, jadi setelah itu data dari subjek penelitian kita dapatkan, kita kumpulkan. Nah, kemudian data tersebut berupa butir-butir soal yang akan kita buatkan panduan skornya ya. Jadi berapa skor untuk ketika dia menjawab itu berbeda-beda. Oke, kalau gitu sekarang coba saya share ya, saya share screen ya. Coba saya share screen. Bentar, saya siapkan wordnya dulu ya. Saya siapkan wordnya dulu. Oke, bentar, bisa ini misalkan ya, ini kemudian saya ini ya. Nah, ini misalkan kita sudah berikan ke subjek penelitian. Oh ini ya, ini misalkan apa nih? Oh apa nih? Pemanfaatan fasilitas belajar. Misalkan ini. Misalkan ya, tadi saya ubah ya, tadi mungkin kalau tadi kan kemandirian. Saya coba ini contohnya misalkan pemanfaatan fasilitas belajar. Nah, ini untuk berikan. Kemudian ini sebenarnya bukan di sini ya. Ini nih di akhir penelitian. Karena kita sedang menghubungkan antara tadi itu kemandirian belajar dan prestasinya. Tapi karena ini kita berlatih, jadi kita ingin mendapatkan data dari subjek penelitian ya langsung, yaitu variabel bebas dan variabel terikatnya. Mana variabel bebasnya? Ini nanti ya. Ini serangkaian butir soal ini ya. Mana variabel terikatnya? Nilainya ini. Nanti mereka biar langsung mengisi. Antum nanti bisa ini antum berikan ke teman-teman antum untuk masing-masing mengisi ya. Kemudian nilai IPK-nya bolehlah antum kira-kira sendiri ya, tidak harus sama persis karena kita di sini hanya belajar. Angkanya terserah, range-nya terserah antum tentukan
mulai 0 dan 100 boleh. Kemudian seperti range di UTK itu antara 2,5, 2,7, 3,8 terserah ya, berarti itu maksimum 4, tapi yang penting harus sama, disepakati bersama aja. Kalau temennya sekarang pakai yang angka 1 sampai 100 boleh, atau pakai yang seperti yang di IPK itu ya, 2,7 kemudian 3,8 boleh ya. Nah ini ditulis di sini sekalian karena memang kita ingin mendapatkan langsung biar nggak 2 kali kerja ya. Jadi ini hanya untuk keperluan latihan. Tapi dalam kenyataannya ini tidak muncul di sini ya, tapi di belakang nanti setelah menerima hasil ujian. Ya ini gini ya. Jadi kuesioner ini kita berikan ke subjek penelitian. Kemudian kita buat panduan skornya. Ini panduan skornya ada ini. Nah, ini. Ya, sangat setuju, maka dia dapat nilai 4. Kalau setuju berarti di bawahnya ya 3 ya. 3 berarti ini. Kalau yang tidak setuju misalkan 2. Misalkan 2 ini. Kalau yang sangat tidak setuju berarti di sini adalah misalkan berapa? 1 ya. 1 nah, ini. Misalkan seperti itu ya. Itu skornya. Nah, setelah itu kita berikan pada mereka. Nanti akan mereka akan mengisi sesuai dengan sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Dan kita minta mereka mengisi dengan apa adanya, dengan jujur, tidak perlu mencontoh, karena ini tidak ada istilah salah dan benar. Ini sifatnya subjektif, artinya subjektif itu terserah dari penulisnya, apa yang dia rasakan, apa yang dia alami gitu ya. Contoh misalkan ini kondisi fisik gedung, kebersihan lingkungan dalam kondisi baik ya. Misalkan ini antum yang meneliti fasilitas belajar di STI atau meneliti fasilitas belajar di sekolah apa terserah, atau MA yang lain ya, atau MTS terserah. Jadi ini permisalan saja ya. Jadi kalau karena kita mungkin tidak bisa mendapatkan satu tempat belajar ya, anggap saja ini kondisi di T ya. Jadi teman-teman bisa membayangkan ketika di T apa yang mereka rasakan. Jadi misalkan dia menjawab nomor 1 itu sangat setuju. Yang ini ya, dia jawab ini ya. Berarti dia poinnya di sini 4 ya, 4 gitu ya, 4 ini ya. Kalau dia menjawab nomor 1 itu tidak setuju, berarti dia poinnya 1 ya, gitu ya. Jadi gitu. Jadi kalau misalkan ini sebenarnya ini bukan 431, ini harusnya ini tulisannya keliru saya ini ya. SS ini ya, sangat setuju ya. Coba saya bisa nggak dirubah, SS ini harusnya SS ya. Kemudian di sini adalah setuju biasa ini ya. Kalau ini kan yang ini setuju biasa ini, S biasa. S ini ya, setuju. Kalau ini tadi TS, yang 3 ini tidak setuju. TS, tidak setuju. Nah, kemudian yang ini STS, atau sangat tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, itu ya. Jadi mereka biar mengisi, mereka menjawab, butuh soal 1 diisi, butuh soal 2 diisi. Sampai butuh ke 21. Nah, setelah itu masing-masing tadi kan punya nama dan masing-masing pengisi. Nah, akhirnya dari setiap siswa, dari setiap mahasiswa atau setiap kemudian akan kita dapatkan skor totalnya ya, dari 1 sampai 21 pertanyaan itu akan kita dapatkan skor totalnya. Dari mana? Dari sini ya, dari sini ya, skor totalnya, skor total. Oh enggak, skor aja ya, skor aja. Nah, skornya nanti dijumlah sampai ke bawah. Nah, nanti akan muncul di sini skor total ya, di bawah sini, belakang sini, bawah sendiri, kanan bawah. Ini kalau antum ingin gampang, antum bawa ke Excel boleh ya, jadi tinggal menu belakangnya tinggal pakai sum ya, auto sum. Contohnya seperti itu, gitu ya. Setelah ini ya selesai,
antum bawa ke Excel. Ah, coba saya belum buatkan Excelnya ya. Itu ada berapa ini? Ada eh, 21 ya, 21 butir pertanyaan coba akan saya buatkan ya coba. Jadi kita akan buatkan tabelnya untuk misalkan ini nomornya. Nomornya dulu. Kemudian di sini nama siswa atau nama siswa. Ini nanti di sini adalah butir soal ya. Satu, butir soal yang kedua. Maaf, kedua. Coba ya kita sampai ke 21 tadi ya. Bentar, ini saya geser aja. Kurang ke pinggir ya. Kurang ke pinggir. Ini kemudian kurang ke bawah ini. Saya terhalang oleh apa itu? Gini ya. Ini saran kita dulu. Kita dulu. Misalnya sampai 21 tadi kita cari sampai 21 berapa itu 19 ukuran dikit ya kondisi 20 buat nanti kan ini kan ya. Oke, kemudian coba kita kecilkan ini kurang kecil. Yang ini bisa misalkan 6 atau 5 ya, ini. Oke, biar kecil kan ya. Tapi yang sebelahnya masih belum ya belum. Ini yang masih tetap itu kita coba 5 tadi ya. Ini 5 ini ya. Nah, itu masih terlalu besar mungkin ya. Angka cukup ya. Kemudian di sini coba kita ini kita kasih selnya. Nomornya dikasih aja nomor itu. Nah, ya namanya. Ini nanti di sini disebutkan misalkan butir soal. Ya, di atas ini ya. Tulis butir soal. Butir tanya boleh dulu. Ya, ini berdiri adalah Set, suaranya hilang Set. Ya, halo. Kecil. Ada sekarang sudah? Ya, sudah Set. Sudah. Ya, ini namanya. Ya, ini kerah ya seperti ini. Kalau di apa? Di stay kan enak ada itunya, langsung tak dipaskan di bibirnya. Kemudian ini nomornya tak jadikan ini ya wes ini masih besar seperti ya dieselnya biar bagus ini ini keliru berarti ini belum berhasil ya ditengahkan
Ini juga dengarkan. Nah, ini butir soalnya. Ini di sini nih yang nomor 2 juga itu tidak ada ya. Diganti dengan skor total. Ganti dengan skor total. Ini dengan skor saja, skor. Nanti totalnya di bawah. Kemudian di bawah ini coba ke tengah. Nah, ini ya. Nah, ini nanti nomor ya, nomor 1 siswa atau mahasiswa, jumlah mahasiswanya ini. Nomor 2. Nah, itu serah antum ya. Antum mungkin bisa mengumpulkan teman-teman 10 mahasiswa menjawab. Nah, silakan. Kalau lebih dari 10 ya nggak apa-apa. Tapi semakin banyak, semakin valid, semakin bagus. Ya bukan valid ya, semakin bagus. Jadi kita mencoba. Kalau ternyata kesulitan, ya terserah sama punya lah. Karena kan kita di sini sedang berlatih. Ini dapat ya, sudah ya. Ini berarti kira-kira ada 19 anak misalkan. Ini kemudian untuk nanti memasukkan bentar ya, dari hasil kuesioner tadi. Jadi misalkan tadi siswa A dia menjawab nomor 1 tadi sangat setuju, berarti 4. Dia menjawab nomor 2 tadi tidak setuju, berarti 2 ya, 2. Ya. Dia menjawab nomor 3 itu setuju, 3 berarti skornya 3, itu kan? Ya, jadi nanti bisa terkumpul di sini skornya akan kita dapatkan, skor dari masing-masing anak, karena mereka pasti akan menjawab sesuai dengan kondisinya masing-masing. Jadi sangat tidak mungkin mereka akan mendapatkan skor yang sama ya. Kalau skor sama boleh, tapi ini pasti beda-beda ya. Ketika dibutuhkan soal nomor 1, dibutuhkan soal nomor 2, dia jawab apa, itu kan pasti beda. Nah, setelah itu akan kita buatkan validitas butir soalnya. Ini yang sedang kita uji sekarang ini. Ini yang sekarang sedang kita pelajari, yaitu untuk membuat validitas butir soal supaya nanti ketika di skripsi kita akan mendapatkan hasil yang bagus ya. Dan ini memang resmi, artinya itu formatnya seperti itu memangnya. Sebenarnya tidak hanya validitas tapi juga reliabilitas. Ya, tapi yang reliabilitas itu tidak dianjurkan. Artinya karena biasanya kalau sudah valid, biasanya sudah 90% sudah reliable, gitu ya. Jadi antum buat ini di sini, siswa A, siswa B, gitu ya. Siswa berikutnya ini namanya sebutkan nama panggilannya teman-teman aja siapa gitu ya. Jadi sebagai bahan untuk kita berlatih. Kalau kita coba gini, kita nanti bisa lupa ya. Kelihatannya kita ini ikat sekarang, ingat besok waktunya skripsi lupa. Nah kalau gini kan kita sudah punya ya gini ya. Nah ini nanti di sini akan penuh ya banyak berapa 21 pertanyaan. Nah kemudian saya setelah mengirim beberapa contoh itu boleh antum pakai langsung ya, boleh antum perbaiki ya. Tadi ini kan cuma satu contoh tadi ini ya, satu contoh aja nih. Kan ada pakai 4 contoh itu. Nah, ini boleh diperbaiki ya, ininya butir pertanyaannya boleh antum pakai langsung nggak apa-apa ya. Saya juga kalau waktu offline dulu saya cek ini satu persatu pertanyaannya, saya cek satu persatu sambil saya perbaiki susunan bahasanya supaya dapat mendapatkan data penelitian. Yang diminta itu apa? Kemandirian ya, harus bergantian dengan kemandirian. Nanti kemandirian kadang nanti pertanyaannya justru nanti motivasi ya. Pertanyaannya ke ini misalkan bukan kemandirian tapi misalkan justru yang berbeda, misalkan ke fasilitas ya, beda dukung, bukan lagi
sesuai dengan yang diinginkan. Jadi supaya pas dengan apa yang akan kita dapatkan dari butir pertanyaan tadi itu. Itu, jadi waktu offline saya perkata ini kita teliti bareng-bareng dengan teman-teman. Ada teman-teman yang jeli, ada yang teliti. Ya, jadi kita tinggal memperbaiki saja, menambahkan dan mungkin bahkan mengganti kalau ada pertanyaan yang tidak sesuai, gitu ya. Ya, jadi nanti ini misalkan satu tadi apa gitu ya, tidak apa-apa. Luar biasa sampai 20 soal kita kita ini kan. Nah setelah itu ya kita hitung skornya sini ya. Skornya berapa totalnya di sini. Sini juga ada skornya yang untuk ini. Nanti habis itu kita akan bawa ke validitas butuh soal. Nanti di antara soal-soal butir pertanyaan 1 sampai butir pertanyaan 21 tadi tidak semuanya valid. Ternyata ada beberapa yang tidak valid. Nah, itu yang harus kita pilah-pilah. Yang valid kita ambil sebagai data penelitian. Yang tidak valid kita eliminasi. Ya, maksudnya dia eliminasi gimana? Yang tidak dipakai. Misalkan tadi butir soal nomor 1 valid, ya berarti dipakai. Skornya dipakai. Butir soal nomor 2 valid, ya berarti dipakai skornya. Karena pertanyaannya dia itu cocok dengan data yang akan kita cari. Butir soal nomor 3 kok nggak valid, ya berarti dihilangkan. Berarti kalau gitu pertanyaan nomor 3 dihilangkan, sekaligus jawabannya juga dihilangkan karena nggak valid, gitu ya. Sama dengan ketika kita kemarin belajar korelasi poin resiko serial untuk mengukur validitas butir soal. Apa artinya? Kalau mengukur validitas, mana yang nggak valid ya harus diganti pertanyaannya, ubah, gantikan pertanyaan baru atau mungkin diperbaiki susunannya atau mungkin ditambahkan, ya terserah. Yang supaya tadi menjadi valid dan nggak valid kalau kita sebagai guru pengajar seperti itu. Setelah kita dapat pertanyaan yang valid, simpan ya, dijadikan bank soal, tahun berikut diberikan lagi ke adiknya, gitu kan. Jadi kita tidak bingung mencari soal yang valid karena kita sudah pengalaman, sudah menguji. Itu kalau yang kemarin poin di serial. Yang sekarang ini kita nggak mengganti pertanyaan. Kalau kita mengganti pertanyaan, kita tes lagi, kita berikan ke subjek penelitian lagi, waktunya nggak ada. Jadi kita sebaiknya kita membuat banyak butir pertanyaan. Bahkan sampai 50 ya, 40-50 tidak apa-apa. Sebanyak-banyaknya butir pertanyaan tadi. Karena apa? Belum tentu semuanya valid. Paling nanti yang valid misalkan 70% ya atau 50%. Tidak apa-apa. Jadi misalkan dari 50 soal tadi ada 25 yang tidak valid. Tidak apa-apa, kan kita masih punya 25 yang valid. Jadi kita masih banyak, soalnya masih lumayan. Kalau misalnya kita membuat 10 butir soal yang nggak valid 5, kan tinggal 5. Masa kita membuat penelitian cuma 5 butir pertanyaan, kan bobotnya kan kurang, ya kan? Itu maksudnya ya. Jadi antum ini berlatih. Teknisnya gimana? Teknisnya antum membuat judul dulu, kemudian antum membuat subjek penelitian. Siapa? Mahasiswanya siapa yang mau antum tuju? Ya, atau itu nanti belakang juga boleh. Ya. Setelah itu kita membuat variabel bebasnya dan variabel perikatnya. Variabel perikatnya sudah enak biasanya nilai. Variabel bebasnya yaitu ini tadi. Ya, yang akan kita sedang siapkan kuesionernya yang sudah saya sampaikan contohnya tadi. Nah, itu setelah kita dapatkan variabel bebasnya, kita tentukan kuesionernya, kita share, kita berikan ke teman-teman. Jadi nanti teman-teman ini kan masing-masing sudah punya daftar pertanyaan tadi sudah ada masing-masing gitu ya. Jadi ini yang sudah saya berikan itu silakan diisi ya.
Nanti teman antum ada yang minta saya ini butuh data tentang kemandirian belajar. Nah, yang sudah ngisi kemandirian belajar silakan diberikan ke temannya karena beliau yang meneliti ya, karena teman antum yang meneliti sejauh mana kemandirian belajar mahasiswa. Jangan lupa ini dicantumkan walaupun ini mungkin cuman belajar perkiraan saja ya. Atau mau isi 3,7 boleh, mau isi 3,2 boleh, terserah. Yang mungkin biasanya IP-nya 3,7, ya isi 2,5 tidak apa-apa. Ya, karena ini hanya sebuah latihan. Nanti biar tahu apakah nanti apa pasti hubungannya korelasinya pasti positif. Ya tidak apa-apa, mau negatif tidak apa-apa. Nanti kemudian setelah diuji R hitungnya kalah dengan R tabel, ya. Korelasi hitungnya kalah dengan R tabel, ya nggak apa-apa. Itu artinya bahwa ternyata tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat. Jadi intinya kita semua ingin merasakan, ya. Ini loh kita membuat penelitian, ya. Jadi seperti ini. Nah, setelah itu kalau sudah diisi, saya ingin ini ke sini, ya. Kok ini loh. Ah, ini ya. Ini silakan diisi masing-masing Pak, pasti beda ya. Ya, misalkan antum mengambil kemandirian belajar. Tadi ini bukan kemandirian, tadi dapat tadi fasilitas ya. Ada 21 butir. Kemandirian mungkin enggak sampai 20, enggak tahu berapa. Saya enggak belum yang kemandirian berapa saya lihat. Yang kemandirian belajar berapa butir soal saya belum lihat. Mana ini? Ini ada yang baca Quran juga ada ini. Kemandirian Pak. Kemandirian berapa soal? Ah, ini kemandirian. Berapa soal ini? Oh, bukan kemandirian ya. Pekerjaan ternyata ini. Pekerjaan dan prestasi. Ah, pekerjaan ya. Ini pekerjaan. Ah, ini berapa soal? Ada 19, 20 soal. Ya, 20 soal berarti ini kebanyakan ya. Berarti antum nggak usah ngisi sampai 21. Berarti kalau gitu Excel-nya antum hanya sampai 20 saja ya. Excel-nya hanya sampai 20 saja, jadi nggak sampai 21. Jadi di sini yang dasarnya kosong, hilangkan juga nggak apa-apa ya. Hilangkan tinggal apa di close aja ya, di ideal gitu ya, 20 gitu kan, 20 ya. Kalau mengisi tadi yang ini tadi, yang ini, nah ini apa ternyata ini? Oh, ini hubungan antara pekerjaan dan prestasi. Ya, terserah silakan. Kalau ini sepertinya nantinya itu korelasinya negatif, ya, bekerja dan prestasi. Ya, biasanya kalau sudah semakin banyak kegiatan di luar kegiatan belajar, maka prestasi akan semakin turun. Ya, boleh dipilih, terserah untuk. Jadi kita di sini sedang belajar untuk mengolah data, ya, yang belajar untuk mengolah data. Setelah itu, ya saya lanjutkan ya. Setelah validitas soal tercapai, nanti kita akan membuat dua variabel saja, ya. Kita akan buat, misalkan di sini tadi adalah ini tadi, kita ambil ya misalkan ya, kita ambil misalkan di sini. Setelah itu kita akan dapatkan ini. Nah ini ya, ini adalah ini variabel x ya. Dan kita dapatkan variabel x. Ini x-nya. Untuk variabel bebasnya, yang ini nanti adalah variabel y. Untuk variabel terikatnya, ya, y. Nah, gitu kan. Kemudian nanti mana yang x, mana yang y, ya. Yang x tadi adalah valid, data-data yang sudah valid dari kuesioner, ya. Ini berarti apa nih ini? Data-data yang sudah valid dari kuesioner. Mana? Ini data dari ini, ya. Valid tadi yang tadi yang nggak valid kita eliminasi,
kalau sudah nggak valid dieliminasi, nanti akan ada yang muncul yang valid saja. Nanti di sini skornya muncul, ya, skor. Jadi siswa A dapat skor berapa di sini ya, siswa B dapat skor berapa di sini. Nah, muncul. Nah, itu di sini nanti letaknya, di sini. Nah, yang variabel Y tadi apa? Hasil belajar atau prestasi belajar, IPK tadi. Tuliskan di sini IPK-nya 3,7, 2,9 misalkan ya, 2,6, kemudian 3,01. Tulis aja di sini sampai dan seterusnya. Setelah itu akan kita bawa bagaimana kita seperti membuat skripsi apa sesungguhnya, cari R-nya ya. Kita cari R-nya. Gitu ya. Cari R-nya. Cari korelasi ya, korelasinya ya. Korelasi biasa saja ya. Nah, setelah itu kita bandingkan dengan apa? R pada tabel ya. Kita bandingkan R pada tabel. Kemudian setelah R pada tabel, kemudian kita akan menentukan R hitung ini, R hitung ini apakah bisa mengalahkan R tabel, ya. R tabelnya ini bisa dikalahkan dengan R hitung, gitu kan? Kalau misalkan R hitungnya itu lebih dari R tabel, maka dikatakan tadi apa itu? R hitungnya lebih dari R tabel, secara signifikan ada korelasi, ya. Apa R tabelnya ini? Ya, kita bandingkan ini R hitung dengan R tabel. Jadi setelah kita bandingkan, akan kita dapatkan apakah R hitung itu lebih dari R tabel. Kalau R hitung lebih dari R tabel, maka disebutkan secara signifikan ada, ya, antara variabel bebas dan variabel terikat, antara kementerian dengan prestasi, ya, antara tadi itu fasilitas dengan prestasi. Kalau R hitungnya kalah dengan R tabel, maka dikatakan tidak ada hubungan yang signifikan. Itu ya, akan dicoba. Ya, cara seperti itu. Jadi kalau bisa minggu depan kita sudah dapatkan ya ininya, hasilnya. Jadi ini nanti saya share ya, ini ya. Saya share ke antum nanti biar nanti antum bisa segera mengisi ya. Jadi kemudian besoknya hari Rabu depan saya akan berikan cara ini sekarang aja ya, mencari validitas berusaha. Sekarang aja coba ya, akan saya contohkan mencari validitas butir soal. Nah, sebentar saya cari sebentar. Dan ada di validitas butir soal ada di sini. Oh, di sini. Nah, ini validitas di soal di sini dulu. Nah, ini dari sini saya sholat ini latihan. Tuh, sini kosong. Cari yang adiknya ya. Oh, belum. Oh, nah. Ini. Ada ini.
Nah, ini ada ya, contoh ini ya. Nah, nah, ini ada berapa pertanyaan? Oh, ada 10 ya. Ini contohnya ada 10 butir pertanyaan. Ini tak kita dulu aja. Ya. Nah, nah ini di 6 aja ya. 6, 6, Oke. Nah, kemudian ini jumlah siswanya ada berapa ini? 10. 10 ya? 10 ya? Ya, ya, jualnya. Tapi ini biar dibagus ya. Pak, dititipkan. Oh, nah, oh ya 10 ya. Nah, ini apa? Tidak bisa cepat. Ini kan aja. Nah, gunakan ya. Gunakan ini berarti nomor tadi. Nomor. Oke. Digunakan. Ya. Terus di sini ini yang belum. Nah, ada. Ini ya. Ini siswa A nomor 1 jawab 4, nomor 2 jawab 2 gitu ya, nomor 3 jawab. Nah, terus kalau pertanyaan keempat dia jawab 1. Skornya artinya ya. Artinya skor tadi itu ya, sangat itu. Kemudian sama setuju atau menjawab yang itu gitu ya. Nah, ini saya hapus biar apa? Artinya nah, ini saya turunkan dulu, saya biar nggak tertutup sama itu. Nah, tertutup sama lambang hitam-hitam dulu. Ada. Ini ya, nilai lahu. Oh, ini hubungan antara mungkin ya, contoh misalkan ya, eh, intensitas menghafal Al-Quran dengan nilai lahu. Misalkan ya, ini intensitas baca Al-Qurannya, ini ya, ya ini yang ini skor total dari tadi ya. Mungkin skor totalnya kalau apa di buat dulu ya, kan ingin kita angkat pakai baca apa skor total autosum ya, nanti di sini tadi ya pakai yang formula ini autosum ini kan, kita di ini rumusnya C2 sampai C17, C7 sampai L7, C, D, E, F, G, L ya, C7 sampai L7. Oke, nah itu dia. Juga kemudian di bawah, nah dapat ya. Nah, ini apa? Apa? Terlalu ini gelap ya. Sampai tuh. Ini. Ya. Terus caranya kita validasi gimana? Kita menggabungkan, membandingkan ini butir soal 1 dengan total skor. Persis seperti kita ketika membahas poin serial. Persis sama ketika kita membahas poin serial. Jadi masing-masing ini butir soal 1 ya, kita bandingkan dengan totalnya. Ya, butir soal 2 kita bandingkan dengan totalnya. Persis seperti poin di serial. Ya, tapi kayaknya ini lebih sederhana. Lebih enak ini, supaya. Jadi selnya kita taruh sini dulu. Kita ingin mengetahui ini ya, berapa nilai validasinya ya, nilai korelasinya di sini ya. Kita pakai korelasi formula for function
statistik korelasi ini ya, pakai korelasi ya, Corel ini ya, Corel. Kita gunakan Corel, korelasi. Kemudian kita klik, nah, akan muncul dua array ya, dua pilihan. Yang ini yang di atas nanti butir soalnya, yang bawah ini nanti adalah skor totalnya. Ya, itu ya, butir soalnya. Yang ini yang atas, yang bawah ini adalah total. Kita atas dulu. Ya, ini mas, ya, kita ambil ini, kita blok. Sampai yang nah ini sudah kita kembali. Dan kita yang kedua sekarang ini. Yang kedua itu ini. Ya, ini kedua. Skor totalnya. Kita blok. Nah, ini ya. Tapi di sini tambahi ya. Ini antum lihat ini rumusnya ini. Ditambahi di sini yang ini dikasih F4 ya. Antum klik F4 kan muncul dolar. Ya, coba antum perhatikan. Ini bedakan ya. Tak foto dulu ya, biar tahu bedanya. Sudah saya foto, kemudian akan saya tambahkan F4. Dipencet aja ya, F4. Maka akan muncul tanda uang dolar gitu ya. Ya, sudah ya. Kemudian ini kita kembalikan. Ya. Kita kembalikan ini, kemudian kita oke. Ini hasilnya. 0,5155. 0,155. Kemudian sama seperti yang kemarin, kita ingin memberikan perlakuan yang sama buat yang butir soal nomor 2, butir soal nomor 3, 4, dan seterusnya. Seperti biasa, kita letakkan di kursornya di bawah, kanan bawah, sampai muncul tanda tambah gitu ya. Kemudian kita tarik ke sebelah kanan. Ini ya, nah itu sudah muncul. Ini kan. Ya, kemudian kita bandingkan dengan tadi ini nilai hitung, kita bandingkan dengan degrees of freedom. Ya, untuk jumlah sampel 10. Kalau jumlah sampel 10 berarti degrees of freedom adalah 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Ya, untuk di 8 itu ternyata untuk yang 5% dia kita dapatkan nilainya 0,6. Ya, 0,632 untuk 5%. Untuk yang degrees of freedom-nya dengan 8. Saya bisa nggak nih nyari ini ya, bentar ya. Tabel R-nya, Pak, saya cari. Tabel R-nya, korelasi. Nah, bukan ada. Korelasi. Tabel R-nya ada nggak? PGRST, ada nggak tabel? Tabel, nggak ada dulu ya. Mana nih? Ini ada dulu ya. Di sini mungkin di atas mungkin. Nah, ini ada tabel R ini. Nah, ini ya. Kita lihat berapa untuk degrees of freedom-nya 10 dikurangi 2 atau 8. Ya. Jadi itu sebagai pembanding ya. Kalau nanti nilai korelasinya itu lebih dari degrees of freedom, berarti dia dikatakan valid gitu ya. Berarti kalau gitu dipakai, soal itu dipakai, atau bukti jawabannya digunakan gitu ya. Kalau ternyata dia kurang dari degrees of freedom, ya berarti itu yang
harus dieliminasi. Nah, ini ya, tabel R untuk yang 8 ya. Antum melihat di sini ada ini yang 5%. 8 berapa ya? 0,7 ya. Yang 10% apa ini? 0,8. Ini ya, tinggi ya. N-nya 8. Ya, N-nya 8 tadi 0, yang ini decrease of freedom-nya bukan yang ini ya, bukan yang 10 ya. Tapi kita gunakan decrease of freedom-nya adalah yang N-2. 8 dikurangi 10 kurangi 8. Berarti ini yang 5% 0,7, yang 10% 0,834. Nah, ini berarti kita pakai yang 5%, yang 0,707. Wah, berarti nggak ada yang valid nih menurut saya. Coba berapa ini coba? 0,707, 0, ya sudah ini. Mana yang lebih dari ini itu yang dikatakan valid. Mana? Di sini. Ternyata tidak ada yang valid. Tidak ada yang valid gimana? Nah, itu berarti harus membuat ulang ya kuesioner kalau demikian yang sesungguhnya. Ya, seperti itu. Berarti kalau begitu butir pertanyaannya tidak mengena. Buktinya tidak ada yang valid. Itu ya. Ini diminta 0,707, ini tidak ada. Di bawahnya semua. Ini yang dekat ini. Jadi kalau begitu di sini dikatakan putri soalnya berarti tidak ada yang valid. Ini ya. Nah, ini pelajaran kita seperti ini. Tapi kita nyari yang valid nanti. Gimana? Ya buat lagi. Jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan nanti hasil penelitiannya tidak bagus. Jelek ya. Ya, gitu ya. Jadi nanti misalkan ini enggak, ini misalkan saja, misalkan ya. Yang ini valid, anggaplah yang kita anggap ini yang di atas 5 valid ya. Ini valid, anggapnya. Ini valid, ini valid. Nah, ini minus, ya minus nggak boleh. Korelasi minus itu berarti korelasi terbalik. Nggak boleh ya. Berarti yang valid cuma misalkan ya, yang di atas 5, 1, 2, 3. Berarti dari 10 pertanyaan, 3 yang valid, 7 yang tidak valid. Berarti yang 7 dieliminasi. Kita hanya membuat 3 pertanyaan yang valid. Kan lucu ya, malu ya nanti di skripsi loh. Masa pertanyaan untuk subjeknya, pertanyaan untuk apa? Sampelnya diberikan kepada subjek penelitian cuma diberikan 3 pertanyaan. Kan malu. Paling tidak 10 pertanyaan. Oleh karena itu saya mau minta nanti ketika antum membuat validitas buat 50. Enggak apa-apa. Saya waktu membuat penelitian itu pertanyaannya mesti di atas 50. Yang banyak. Karena apa? Nanti enggak semuanya valid. Ada mungkin nanti separuh ya, ada mungkin nanti 10% ya. Ada nanti dari 50 itu mungkin ada 20 yang enggak valid. Kan masih ada 30 yang valid. Nah kan kita mau skripsi. Kita tulis di skripsi itu yang valid tadi, yang enggak valid enggak usah dituliskan ya. Tapi prosesnya seperti itu. Prosesnya mencari yang valid dulu. Gitu ya. Nah, setelah itu dapat valid kayak tadi itu akan dari ini ya, taruh sini yang valid tadi ini. Nah, terus ini adalah dari variabel terikatnya nilai tadi ya. Setelah itu ini dikorelasikan lagi, keduanya dikorelasikan. Jadi sepertinya dikorelasikan 2 kali ya. Jadi kita korelasikan tadi yang pertama mencari validitas itu dengan korelasi, kemudian kita benar-benar sekarang mencari R, mencari hubungan yang sesuai dengan apa berkaitan dengan rumus dengan judul ya, kita mencari R yang berkaitan dengan judul penelitiannya. Jadi kayaknya gini kita dapatkan ternyata fungsinya fungsi dari korelasi itu banyak gunanya ya, tidak hanya untuk mencari akhir penelitian ya, tapi ketika di proses penelitian korelasi juga digunakan itu untuk mencari validitas butir. Nah, ya saya keluar dari ini dulu ya, saya mau foto dulu ya.
silakan yang mau bertanya. Saya tak keluar dari ini dulu. Saya mau ambil gambar dulu untuk antum. Iya, silakan yang mungkin ini akan bertanya. Tanggal 18. Ya, ya sudah saya rekam ini. Ya, silakan yang mau bertanya untuk validitas butir soal. Ini ada di buku, Ustaz? Apanya? Ini di buku? Nggak ada. Ada ya? Nggak ada di buku. Nggak ada. Di Anas Sudiono nggak ada. Tapi ini apa? Umum ya, di penelitian-penelitian yang seperti ini umum ya, jadi tuntutan validitas dan reliabilitas. Tetapi biasanya kalau sudah valid tidak perlu ada uji reliabilitas. Karena secara umum biasanya kalau sudah valid 90% itu sudah reliable. Ya, jadi validitas itu kemarin kita sudah belajar dengan serial, yaitu bisa dengan tepat pertanyaan tadi itu mengukur kondisi siswa. Kalau memang dia pandai mampu menjawab, ketika nggak pandai dia nggak mampu menjawab. Jadi pertanyaannya yang kita berikan itu benar-benar. Mik antum nggak jelas, Ustaz. Suaranya kemurat. Iya, suaranya ada. Tak apa dulu. Halo, halo. Sudah jelas. Sudah jelas. Iya, lepas sebenarnya apa? USB-nya saya lepas dari pasir. Ya, jadi gitu ya. Ini di skrip di Anas Sudiono tidak ada, di Anas Sudiono tidak ada. Tapi di proses di panduan pengerjakan hitungan korelasi, ya komparasi, nah ini umum, ya harus dilakukan. Nanti antum mendapatkan benar-benar data itu valid, ya tadi itu. Pikir soal atau pertanyaan yang kita berikan ke siswanya memang cocok. Benar-benar dia bisa mengukur tingkat kemampuan siswa untuk menjawab. Itu seperti itu. Ya. Yang ini yang untuk validitas butir soal ini belum tahu sejauh mana dosen-dosen itu memperhatikan, ya. Karena biasanya ketika deskripsi saya hanya didatangi oleh mahasiswa itu berkaitan dengan menghitung data sudah jadi, variabel bebasnya ada, variabel rekannya ada, tinggal menghitung. Itu yang saya sering alami ketika anak-anak itu datang ke saya. Ya, jadi sudah siapkan data, tapi saya belum sempat tanya kepada mereka sejauh mana dosen-dosen itu dosen penguji itu meneliti tingkat validitas butir soalnya. Itu belum tahu. Apakah mereka paham atau tidak, saya nggak tahu. Tapi saya sebagai pengajar ya statistik, saya ingin antum nanti hasil deskripsinya itu bagus, ya. Di antaranya adalah dengan datanya juga harus bagus. Kalau datanya bagus, jadi bagaimana? Datanya yang valid, yang butir soalnya itu yang valid. Itu tadi yang saya maksudkan, supaya yang nggak valid tadi dieliminasi.
yang spam yang nggak valid jadi tereliminasi sehingga nanti hasilnya bagus. Loh, itu bukan dibagus-baguskan ya, enggak, ini sesuai formatnya memang seperti itu. Ini bukan kita terus kita supaya nanti skripsinya jadi berhasil, enggak ada hubungan seperti itu. Ini hanya apa jenenge itu formalnya seperti itu. Seperti ini contohnya. Skripsi kita ambil sampel ya 4 orang dengan ambil sampel 40 orang ya, 4 orang kita tanya sebagai data, 40 orang juga kita tanya sebagai data, sebagai data sama 4 orang 40 bisa, dua-duanya bisa kalau di skripsi dibolehkan. Tetapi secara logika kalau misalkan kita ingin mendapatkan informasi tentang sesuatu, ya tentang kemandiriannya, tentang motivasinya, ya tentang fasilitas, kenyamanan fasilitasnya, kita ingin mendapatkan informasi tentang sesuatu, tentunya kan lebih enak ketika informasi itu didapatkan dari banyak sumber, dari banyak orang, ketimbang dari beberapa orang, ya. Dari banyak orang tuh mungkin nanti banyak mewakili golongan ini, mewakili kemampuan ini, ya. Daripada 4 orang kita kan tidak tahu mereka kebetulan mewakili bagian yang mana. Gitu. Itu yang kemarin saya sampaikan ketika antum nanti skripsi, jangan ambil sampel, ambillah korelasi populasi. Paling sak kelas Pak berapa? 30, 40, ambil semua nggak apa-apa. Wong Excel mengerjakannya nggak sampai hitungan jam, ya kan? Sebentar sudah terselesaikan. Ya. Tetapi boleh, memang boleh. Cuman kan kita kan ingin nanti kelihatan penilaian kita tuh bisa benar-benar dapat dijadikan referensi, ya kan? Jadi misalkan hubungan antara penggunaan gadget dengan prestasi mahasiswa. Ya, batasan penelitiannya adalah gadget tersebut bukan gadget yang negatif, ya. Batasan penelitiannya gadget yang berkaitan dengan buku-buku elektronik, ya. Mungkin ada misalkan aplikasi-aplikasi yang mendukung perkuliahan, nah seperti itu misalkan. Nah, ternyata di situ Anda dapatkan hubungan korelasi yang positif, ya, secara signifikan ada hubungan yang positif. Terus hasil penelitian Anda itu akan menjadi referensi. Orang yang lain yang akan membuat penelitian yang baru, dia akan mencari penelitian-penelitian yang terdahulu yang sebelumnya. Nah, punya antum dibaca. Nah, yang seperti itu kan berarti kan tanggung jawab kita supaya kita itu nanti bisa memberikan data yang sebaik mungkin, ya, sebaik-baiknya. Oleh karena itu gunakanlah sampel yang banyak dengan harapan tadi itu intensitasnya, ya, tingkat akurasinya lebih baik daripada yang sampel yang sedikit. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, gitu ya. Coba silakan siapa yang mau bertanya masalah ini. Ya, jadi gambarnya antum sudah paham ya? Apa? Mulai pertama tadi apa? Antum buat judul, ya. Buat judul. Yang kedua, tentukan variabel penelitiannya, variabel bebas dan variabel terikat. Karena saya sudah menyampaikan beberapa contoh tadi, kuesioner, ambil saja itu sebagai variabel. Boleh. Anda mau mengubah, mau cari yang lain, silahkan. Ya, saya tidak merepotkan. Saya hanya ingin kita berlatih, ya. Ya, dapat ya. Variabel penelitiannya dapat. Kemudian silahkan antum share ke teman-teman. Itu antum pilih yang mana. Terus kemudian segera dikirim kembali jawaban dari teman-teman ke antum. Antum misalkan milih tingkat penggunaan fasilitas belajar terhadap keberhasilan. Nah, sudah segera antum kirimkan dan segera teman-teman menjawab, terkumpul di antum. Kemudian apa? Dibawa ke Excel, ya. Dibawa ke Excel. Yaitu kita akan menghitung skornya. Gitu kan? Ini kan akan menghitung skornya ini. Nah, ini dibawa ke sini. Ya. Setelah itu apa?
eliminasi mana-mana pertanyaan dari teman-teman, jawaban dari teman-teman tadi yang tidak valid, jawaban dari teman dieliminasi. Kita hanya mengumpulkan jawaban yang valid saja, gitu kan? Setelah valid, maka nanti yang dieliminasi nanti soal misalkan nomor 6 ya, nomor 6 di eliminasi di ini aja. Misalkan contoh ini ya. Ini ya. Ya, ini misalkan Fikrian, dulunya Fikrian, dimatikan. Fikrian, Fikrian. iya, saya mau mute dari spot, saya tidak bisa. bisa harusnya Ustaz. Ya, saya. Ya, sudah saya unmute sudah. Ya, saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi, iya. Oke, saya ulang lagi. Nah, ini tadi, ya. Contoh kita mau mengeliminasi, misalkan butuh soal nomor 5, ini ya. Kita mau eliminasi ya, ini ya. Kita mau mengeliminasi, ini bisa dieliminasi. Ya, gini ya. Nah, ini, karena ini tidak valid, misalkan. Nah, gini aja, ya. Di apa del ya, del apa ini, left apa ini, enter ya, oke ya. Nomor 5 sudah nggak ada, hilang ya. Kita mau eliminasi nomor 10 di blok, di del, di sini ada shift select ya, shift apa ini, sel yang sebelah kiri ya, di oke gini nomor 10 lihat ya. Sudah hilang ya. Jadi setelah ini tereliminasi dihilangkan, nanti di sini akan muncul skor yang valid saja. Nah, skor yang valid tadi itu ini yang dimasukkan ke sini. Di sini. Nah, gitu kan? Nah, gitu ya mahasiswa ya. Ayo dicoba. Nanti kalau ada kendala, besok kita bisa bantu, kita bisa luruskan. Itu ya. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa akhiri. Ya, tadi sudah saya screenshot ya untuk kehadiran antum. Ya, ini saya keluar dulu ya, keluar dari screen. Nah, ini ya. Silakan kalau mau bertanya sebelum saya akhiri. Ya. Kalau X tadi X apa namanya? X-nya Kalau nilai X. yang valid. Valid kenapa? Kemudian yang Y itu untuk nilai apa? Y untuk nilai prestasi belajar, karena kita sedang mencari korelasi hubungan antara variabel bebas dan variabel yang terikat. X tadi yang valid saja, yang kita kumpulkan itu sebagai variabel bebas. Y-nya yaitu nilai dari masing-masing siswa itu sebagai variabel terikat. Makanya ketika nanti mereka mengembalikan kuesioner jawabannya, antum minta sekalian Y-nya, nilai IPK-nya. Nilai IPK-nya terserah mau diisi berapa terserah. Kita di sini hanya berlatih, ya. Tidak harus real.
Gitu ya? Ya, jazakallahu khair. Ya, jazakallahu khair. Pertanyaannya bagus. Ya, silakan yang lain lagi. Ya, silakan yang lain. Mana? Kenapa? Afwan Ustaz, Ya, kenapa? Silakan. itu memang kalau pas cari korelasi memang datanya harus minimal 10 atau tadi pas nyoba cuma 5 nggak keluar Ustaz nilainya. Ya, kalau batas minimalnya 5 bisa. 5 bisa. Tetapi tuntutannya adalah degrees of freedom-nya itu sangat tinggi. Ya, saya ulang lagi ya. 5 bisa. Tetapi nanti dibandingkan kan ketika kita sudah berhasil menghitung R hitung ya. Kita menghitung R hitung sudah berhasil. Kita akan membandingkan dengan R tabel. R tabel itu adalah kita hubungannya dengan degrees of freedom. Kalau 5 nanti degrees of freedom-nya itu sangat tinggi banget. Ini coba masih ada nih. Nih untuk 5. 5 berarti kan R-nya kan degrees of freedom-nya kan N-2. 5 dikurangi 2 berarti 3. Ini ada di 3 ini. Ini 3 ini berarti untuk sampelnya 5. Maka di sini degrees of freedom-nya 3. Maka di sini nanti akan minta di sini berapa? 0,997. Tinggi banget, susah untuk mendapatkan nilai segitu. Sulit sekali. Ya, susah sekali untuk mendapatkan nilai yang seperti itu. Oh, Afan. Ini N ya? Ini bukan ini N. Kalau 5 berarti ini 0,87. Nah, 5. Ini tinggi, susah nih. Oh, berarti kalau gitu tadi yang sampelnya 10, tadi ini N tetap 10 ya. Jadi 10 berarti tetap benar ya, 0,632 ya. Di penjelasan tadi tetap 0,632. Yang tadi saya kira tadi di sini DF ya. Kalau DF di sini N-2. Kalau ini N berarti 10 berarti ya ini tadi. Yang 5% 0,632. Atau yang kalau antum N-nya 5 ya ini. Makanya lebih enak coba antum lihat kalau semakin banyak ini, N-nya semakin banyak ya, 27, N-nya semakin banyak. Ini semakin sedikit nilainya, tuntutannya semakin kecil. Coba ini N-nya kecil, N-nya nih. Nah, ini N-nya 26. Ini N-nya di sini N-nya berapa ini? 1000. Kalau N-nya 1000 justru sampelnya 1000, justru tuntutannya semakin sedikit. Sampelnya 26, ini 0,388. Enggak terlalu tinggi. Itu pertimbangan. Oh, nggak kelihatan ini ya. Saya nggak share screen ya. Nggak kelihatan ya. Sebentar, saya share screen dulu. Saya share screen dulu. Biar nanti bisa. Ini, coba perhatikan untuk N-nya. Lihat, antum lihat. Ini N ternyata ya, bukan degrees of freedom ini pakai N. Kalau N-nya 5 ini dia, tuntutannya dia kita bandingkan dengan angka 0,87. Berat ini. Coba kalau antum lihat N-nya banyak, sampelnya semakin banyak. Ini. Loh, sampelnya 26. 0,3. Pembandingnya 0,3. 388, 0,4 lah. Ini sangat mungkin bisa kita capai. Kalau N-nya di sini 50, sampelnya 50, ya tambahan sedikit pembandingnya 0,27 ya. Artinya bahwa kita mending memilih N yang banyak ya, jangan yang sedikit gitu ya. Siapa tadi yang bertanya tadi ya? Oh iya Ustaz. Ya, gitu ya. Banyak ambil yang banyak lah, tak kelas ambil semua. Gak apa-apa, sebentar aja. Ya gitu ya. Gimana, ada yang mau bertanya lagi? Silakan.
Ya, kalau cukup saya akhiri ya. Semoga manfaat pertemuan kita eh, apa hari ini. Insya Allah nanti apa yang tadi yang